Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa beraktivitas sebagaimana hari-hari yang lain dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya membadalkan Ustadz Mujadi yang sedang berhalangan. Dan insyaallah materinya kita akan melanjutkan materi yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya, yaitu lanjutan daripada surat Al-Mutaffifin yang kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang curang. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya kriteria orang-orang yang curang adalah orang-orang yang ketika dia mengambil hak untuk dirinya, dia pengen dibayar dengan penuh. Namun ketika dia menunaikan kewajibannya atau memberikan hak kepada orang lain, dia maunya menguranginya. Kemudian kita juga jelaskan bahwasanya tentang curang yang dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin kemarin itu bukan hanya terbatas pada timbangan secara fisik, yaitu orang-orang yang hanya berkaitan dengan menimbang minyak, menimbang beras yang menggunakan alat timbangan, namun itu juga bisa berlaku untuk yang non fisik ya. Jadi yang masalah bekerja, gajinya maunya dibayar penuh tapi kerjanya tidak benar. Nah, ini kemarin kita sudah jelaskan, masuk di pembahasan sebelumnya. Kemudian juga kita menjelaskan bahwa setelah Allah menjelaskan itu semuanya, Allah katakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim ya. Kita juga katakan bahwasanya orang-orang yang melakukan demikian itu, tidakkah mereka yakin ya, bahwasanya nanti mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan itu semua. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sampai pada dengan ayat yang ke-10. Jadi masih lanjutan daripada orang-orang yang curang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi Allah katakan kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi bagi orang-orang yang mendustakan ini Allah ancam mereka ya, dengan kecelakaan. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang diancam dengan kecelakaan dan yang disebut dengan orang-orang yang mendustakan di situ, Allah menjelaskan alladzina yukadzibuna biyaumiddin,
yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, jadi Allah ancam bagi orang-orang yang mendustakan. Dan siapakah orang-orang yang mendustakan itu? Yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan siapakah orang-orang yang disebut dengan orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Maka Allah menjelaskan lanjutannya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu kecuali adalah setiap orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang berdosa. Nah, jadi yang disebut dengan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan di ayat ini adalah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang berdosa. Kemudian makna daripada mu'tadin dan asim, ya, maka para ulama misalnya Ibnu Katsir menjelaskan mu'tadin di sini orang-orang yang melampaui batas adalah orang yang melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan perbuatannya, seperti minum khamr, berzina, membunuh orang lain. Ini disebut dengan orang-orang yang melampaui batas. Adapun asim di sini adalah dosa yang berkaitan dengan perkataan. Nah, jadi ini masih nyambung dengan yang kemarin, bahwasanya yang disebut melampaui batas ini adalah orang-orang yang dengan perbuatan fisiknya. Tadi berzina, membunuh orang, memukul orang, itu dengan fisik. Adapun asim di sini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa ini dengan perkataannya. Jadi berdusta, nipu orang dengan ucapannya, maka ini termasuk orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang berdosa. Kemudian pendapat yang lain bahwasanya mu'tadin di sini orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang mendolimi orang lain. Ini karena masih dengan ancaman yang sama, yaitu orang-orang yang mendolimi orang lain. Adapun asim, ya, pendapat yang kedua adalah orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Jadi kalau yang mendolimi orang lain yang disebut dengan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mendapatkan ancaman karena telah mendustakan hari akhir adalah orang-orang yang berkaitan dengan mendolimi orang lain, seperti ngambil haknya orang lain, ngambil hartanya orang lain, kemudian menjatuhkan martabat orang lain. Nah, ini disebut orang-orang yang melampaui batas. Makanya sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang panjang itu tentang orang-orang yang bangkrut, maka nanti ketika orang-orang dikumpulkan di akhirat nanti, dan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, "Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang-orang bangkrut itu orang-orang yang enggak punya harta dan enggak punya uang karena bangkrut. Namun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa shaumin, adalah orang yang nanti dia di hari kiamat datang dengan membawa pahala yang banyak, pahala sholatnya banyak, pahala puasanya, pahala zakatnya,
pahala hajinya, pahala umrohnya. Jadi pahala yang banyak yang sudah dia kumpulkan nanti dibawa ke akhirat. Namun ternyata wayati qad syatama hadza. Kemudian datang orang, ya, dia datang bawa pahala banyak, timbangannya, pahalanya tinggi, ya. Namun ternyata datang orang wayati qad syatama hadza, ya Allah, dulu si fulan ini pernah mencaci maki saya di dunia. Saya enggak terima, ya Allah, saya mau menuntut balas. Maka kemudian diambillah kebaikan atau timbangan amal kebaikan orang yang pernah mencaci makinya, kemudian diberikan kepada orang yang pernah dicaci maki itu. Jadi kalau di sana sudah nggak bisa balas caci maki nggak ada. Diganti uang juga nggak ada. Ini juga nanti sama dengan orang-orang yang punya hutang. Hari ini susah ditarik bayar hutangnya, sekarang mungkin bisa lari, bisa sembunyi. Tapi nanti kalau sudah di akhirat membayarnya sudah lagi tidak pakai uang. Membayarnya sudah tidak lagi pakai uang, tapi pakai pahala kebaikan. Jadi lari kemanapun. Itulah mungkin hikmahnya, ya, ketika kita bermuamalah dengan orang muslim. Kalau kita bermuamalah dengan orang muslim, bapak dihutangin dan dia tidak membayar hutang, nanti bisa di akhirat masih kita bisa menagihnya, Pak. Karena nanti diganti dengan pahalanya. Nah, ini masalahnya kalau dengan orang non muslim, bapak mau nagih apa di sana? Orang dia juga enggak punya pahala. Nah, ini makanya lebih baik kita mengutamakan, ya, bermuamalah dengan orang muslim. Karena kalau ada apa-apa, bapak ditipu, bapak pemantik masih bisa, Pak. Kalau orang yang non muslim, nah itu dia nggak punya pahala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga dengan hutang. Tapi orang-orang sekarang itu luar biasa, ya, Pak, ya. Jadi kita duduk di rumah saja itu ada SMS butuh pinjaman ringan. Nah, jadi orang-orang sekarang itu luar biasa. Kita duduk, jadi orang-orang yang jahat itu sekarang luar biasa. Kita duduk-duduk di rumah dapat SMS, bapak butuh pinjaman ringan, butuh DP mobil, butuh DP rumah. Jadi banyak penawaran-penawaran itu, ya. Padahal kita di pengajian di masjid aja nggak ada yang nawarin, ya, bapak butuh DP rumah, itu nggak ada, ya. Nah, di masjid nggak ada. Tapi orang-orang yang jahat itu luar biasa sekarang. Makanya kasus pinjaman online ini sekarang jadi rame. Dan ternyata ayat di Al-Quran yang panjang juga tentang hutang. Dan ternyata sekarang lah, ya, dimana kondisi kita sedang berada pada posisi ini tentang pinjaman online ini. Nah, jadi itu yang perlu kemudian hati-hati. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ini sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami. Jadi, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari dosa, dari berbuat dosa, dan dari banyak hutang. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau sering berdoa dengan minta perlindungan dari hutang dan dosa? Maka Rasul menjelaskan, karena orang yang berhutang itu sering dusta. Kalau berjanji sering ingkar. Nah, jadi emang sudah ada hadisnya, Pak. Jadi kenapa antum nagih hutang itu susah? Emang sudah ada hadisnya begitu. Jadi kalau orang berhutang itu suka berdusta, dan kalau berjanji suka ingkar.
Hari ini hutang, besok kapan bayarnya? Pekan depan. Pekan depan ditarik, aduh nanti ada alasan lain. Pekan depannya lagi ditarik, ada alasannya. Jadi selalu ada alasannya. Dan memang hadisnya ada ya, Rasul berlindung dari hutang ini. Kenapa? Karena orang berhutang itu kalau ngomong suka dusta, kalau berjanji ya sering mengingkarinya itu. Nah, ini prakteknya ya sekarang ya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang lagi orang wayati qad syatama hada. Datang lagi orang wayati qad qadhafa hada. Setelah tadi ada orang yang datang pernah dicaci maki, menuntut balas, ada lagi orang yang datang karena pernah dituduh sama dia. Mungkin saat di dunia pernah dituduh sampai kemudian bisa jadi dikeluarkan dari pekerjaannya, bisa jadi pindah rumah gara-gara sering dituduh sama orang ini. Di dunia dia nggak berani minta balas, namun nanti di akhirat kemudian dia meminta balas kepadanya, maka nanti akan diberikanlah kebaikan orang yang pernah mendoliminya ini kepada orang yang pernah dituduhnya lagi. Ada lagi yang wayati qad akhadha malahada. Datang kemudian orang yang pernah diambil hartanya. Mungkin pernah mencuri barangnya, atau mungkin pernah membegal barangnya orang tersebut, atau menipu orang tersebut sehingga hartanya terambil. Nah, maka mungkin di dunia ini ada orang yang nyuri nggak ketemu, dia lolos ya, lolos dari kejaran warga, lolos dari kepolisian, namun itu belum selesai. Namun kemudian nanti ketika orang ini menuntut balas, maka kemudian akan diambillah kebaikan orang yang mendoliminya tersebut, kemudian diberikan kepada orang yang pernah diambil hartanya. Semakin banyak orang yang menuntut kepadanya, misalnya pernah dibunuhnya, ya sekarang dibunuh, orang sekarang dibunuh diam saja, mati, ya dibunuh, nggak bisa balas dendam. Namun nanti ketika di akhirat orang yang pernah dibunuhnya ini bisa menggugat, bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu si fulan pernah membunuh saya. Maka diambillah lagi kebaikan orang ini dan diberikan kepada orang yang pernah dibunuhnya ini. Nah, inilah kemudian definisi orang yang bangkrut itu. Pahalanya banyak, namun ternyata kedoliman yang dilakukan kepada orang lain banyak. Makanya dijelaskan, engkau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu urusannya lebih ringan daripada kita membawa satu dosa yang berkaitan dengan manusia. Jadi kalau kita membawa dosa di akhirat nanti yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah tidak membutuhkan pahala untuknya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni orang tersebut. Tapi ketika seseorang membawa satu dosa yang berkaitan dengan manusia, maka urusannya lebih berat. Kenapa? Karena orang ini pengen juga selamat. Yang penting dia selamat, mau ngorbanin temennya, mau ngorbanin keluarganya, mau ngorbanin seluruh orang yang ada di bumi ini, dia nggak apa-apa. Yang penting dia selamat.
Bahkan dikatakan juga seorang suami nanti kemudian berkata kepada istrinya, wahai istriku, dulu saya di dunia kan menafkaimu, selalu menjagamu, memenuhi kebutuhanmu. Maka sekarang di sini bagilah kebaikanmu atau bagilah pahalamu untukku. Nah, sampai begitu. Namun kemudian istrinya juga menjawab, sebenarnya saya mau begitu, cuman saya juga khawatir bekal saya nggak cukup. Nah, jadi begitu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dijelaskan mau ditukar dengan waman fil ardi jami'an. Nah, semua orang yang di bumi itu maunya ditukar, yang penting dia selamat. Makanya ketika yang berkaitan dengan orang lain, nanti di sana dia kemudian akan menuntut. Nah, inilah kemudian orang-orang yang bangkrut itu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat tadi dijelaskan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Kemudian adapun yang azim, pendapat yang kedua adalah orang-orang yang mendolimi diri sendiri ya. Kalau tadi mu'tadin itu yang mendolimi orang lain, baik dari fisik maupun dari ucapan, perbuatan semua. Maka yang azim, pendapat yang kedua ini adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Ya, ini yang bermaksiat yang berkaitan dengan sendiri ya. Jadi seperti minum haram ya. Kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan diri sendiri. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu terjadi karena dia tidak beriman kepada hari akhir. Jadi itu tadi semuanya terjadi. Kenapa orang mendolimi diri sendiri, kenapa orang mendolimi orang lain, mengambil hak lain orang lain, maka itu semua adalah sebabnya adalah dia tidak percaya kepada hari akhir. Nah, makanya di ayat tadi dijelaskan celakalah bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu mendustakan hari akhir. Kenapa mendustakan hari akhir? Tadi dijelaskan adalah orang-orang yang mendolimi diri sendiri dan orang lain. Jadi orang yang melakukan itu semua karena tidak percaya kepada hari akhir. Kalau dia percaya, dia meyakini hari akhir, maka kemudian dia pasti perbuatannya selama di dunia ini selalu dikaitkan dengan hari akhir. Oh, kalau hari ini saya nipu orang, nanti di akhirat dibalas. Hari ini saya mendolimi orang, nanti akan dibalas. Jadi selalu berpikir-pikir. Jadi meskipun saya beriman kepada hari akhir, tapi prakteknya begitu. Nah, jadi kalau orang beriman kepada hari akhir itu nggak berani korupsi, Pak. Kenapa? Waduh, kalau korupsi ini, kalau mendolimi satu orang saja itu hitungannya banyak ya, urusannya besar. Bagaimana kalau mendolimi negara? Nah, itu lebih banyak lagi. Nah, itulah yang kemudian ya, efek daripada beriman kepada hari akhir itu nanti panjang. Jadi meskipun orang dilatih secara fisik gitu ya, dilatih, adakan pelatihan, adakan macam-macam, skillnya dilatih, tapi kalau keimanannya kepada hari akhir ini tidak ditingkatkan, ya itu sama saja. Makanya kriteria mencari pegawai itu adalah hafidun alim. Jadi ketika Nabi Yusuf menjelaskan hafidun alim, jadi secara ilmunya juga profesional, ilmunya baik, tapi juga amin, dapat dipercaya. Nah, orang yang dapat dipercaya ini ya tadi berarti keimanannya kepada akhirat baik. Adapun orang yang ini, saya sudah beberapa kali ini ada istilahnya pengusaha yang kemudian
kecewa ya, kecewa kepada orang-orang yang kayaknya rajin sholat tapi ujung-ujungnya maling juga. Jadi ada pengusaha-pengusaha yang kecewa, dia punya pegawai kelihatannya rajin sholat, namun ternyata ujung-ujungnya nipu uang perusahaannya. Jadi ini emang tidak bisa dilihat dari fisik, Pak, karena ini masalah keimanan kepada hari akhir, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun fisiknya kelihatan ikut sholat, namun ternyata maling juga. Makanya kalau kita lihat yang beredar ya CCTV, di CCTV tentang pembobolan kotak amal masjid, nah itu kadang pura-pura sholat dulu, pura-pura sholat dulu, nanti begitu ini kemudian nipu kabur ya, bawa tas macam-macam lah. Jadi itu tidak bisa dilihat. Maka ini adalah pentingnya kemudian kita menanamkan keimanan seseorang ya kepada hari akhir ini, bahwasanya semuanya nanti akan dituntut balas. Contoh saja ketika kita mendapati CCTV ya, kita memasang CCTV di perusahaan atau di tempat kerja, itu orang akan kerja dengan benar, Pak. Karena takut, karena sedang diawasi dan dikontrol, maka dia tidak akan mungkin kemudian kerja sambil tidur, kerja sambil main HP, itu nggak berani. Kenapa? Karena dikontrol. Nah begitu juga ketika seseorang mempunyai keimanan yang tinggi kepada hari akhirat, dia merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yakin bahwasanya nanti yang dia lakukan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan ya benar-benar jadi orang yang baik. Jadi ini dampaknya sampai ke sana. Jadi orang tidak akan berbuat maksiat, tidak akan berani berbuat maksiat jika dia mempunyai keimanan yang kuat. Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Jadi kalau diceritakan, oh ini hadisnya begini, ayatnya begini, biar diberitahu juga dia ngeyel, Pak, nggak percaya gitu. Kenapa demikian? Karena kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi hati seseorang itu sebenarnya putih begini, Pak, kayak telapak tangan. Ini gambarannya. Ketika dia melakukan satu kemaksiatan, maka akan diberikanlah titik hitam. Jadi satu maksiat titik hitam, dua maksiat, tiga maksiat, lama-lama hitam. Nah, jadi begini, jadi gelap. Kalau sudah gelap hitam begini, ini susah kemudian menerima kebaikan. Mau diberitahu kayak apa, ini agak susah. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Jadi apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, akan dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Jadi satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Jadi setelah dititikkan titik hitam tadi, apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun dan bertobat, maka hatinya akan dibersihkan.
Nah, jadi ketika seorang melakukan kesalahan, melakukan maksiat, maka di hatinya akan Allah kasih titik hitam 1. 10 kali berarti 10 titik hitam. 50 kali 50 titik hitam. Kalau dia tadi setelah melakukan kesalahan tadi minta ampun, bertobat, maka titik hitam tadi akan dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Maksiat lagi, terus akan dikasih sampai menutupi hatinya. Jadi sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi karena hatinya makin hitam, karena banyak melakukan kemaksiatan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah agak susah menerima kebaikan tadi, karena hatinya sudah gelap, sudah hitam. Jadi di diri kita ini ada semacam kayak alarm, Pak. Contohnya adalah ketika Bapak pertama kali mau melakukan keburukan, mau mencuri misalnya, itu mencuri pertama kali itu masih agak gemetar, Pak. Ntar ketahuan atau enggak, ntar ini atau enggak, itu masih ada alarmnya itu masih mengingatkan. Setelah pertama ini diabaikan, nyuri lagi terus, lama-lama sudah biasa, sudah mempan. Sama kayak kita masang alarm lah ya. Kalau alarm jam itu kita pasang jam, misalnya jam 3. Nah, itu pertama melakukan pasang alarm, oh baru jam 3. Nanti nggak bangun. Hari kedua alarm jam 3-nya bunyi, nggak bangun lagi. Itu nanti berikutnya udah biasa saja itu. Biasa saja. Nah ini juga sama, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, hari pertama dia melakukan, mungkin masih agak berpikir, oh saya jadi ngelakukan atau enggak ya, nanti kedua, ketiga, udah lama-lama biasa. Nah ini kalau sudah biasa ini, hatinya menjadi hitam, sehingga susah menerima kebaikan. Makanya ketika melakukan sesuatu yang dimana itu adalah kesalahan, maka hendaknya kemudian kita bertobat. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Tuhan. Maka Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya kaum muslimin nanti kelak akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi dia kemudian mengambil dalil ini pada Imam Syafi'i, pada ayat ini adalah dalil menunjukkan bahwa kaum muslimin, kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat. Jadi nanti orang yang beriman itu bisa melihat Allah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin ini nanti bisa melihat Allah sebagaimana saat ini kita melihat bulan purnama. Maksudnya bukan Allahnya seperti bulan purnama, bukan. Jadi posisi kita ini tidak desel-deselan, makanya tidak dorong-dorongan, tidak antri gitu. Masing-masing bisa melihat sebagaimana kita bisa melihat bulan purnama. Jadi sebagaimana kita bisa melihat purnama, nanti orang-orang yang beriman ini nikmat terbesarnya adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang yang tadi, maka itu dia bisa mahjubun ya. Bisa terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini
efeknya panjang. Makanya ketika seseorang dulu Allah hidupkan dia dengan hati yang bersih, hati yang putih, kok kemudian nanti saat waktunya balik ke kampung akhirat, hatinya yang tadinya putih kemudian jadi hitam, Allah nggak mau nerima. Kalau di dunia kan udah pokoknya gimana caranya dah, yang penting saya bisa lolos kan gitu. Kalau di sini di dunia ada apa antum nggak lolos, ya. Kan pokoknya gimana caranya lah, ya. Gimana caranya saya bisa lolos kan gitu, entah bayar, entah nelpon siapa, pokoknya begitu. Ya. Nah kalau nanti di akhirat bapak mau begitu, ya Allah, saya pokoknya lolos dah. Meskipun hatinya sudah hitam, gimana caranya sudah bisa lolos? Maka bisa. Tapi hatinya harus dibersihkan dulu. Bersihkannya di mana? Nah, bersihkannya di neraka. Ya, disuling dulu. Kalau air kan disuling. Ya. Ini orang yang dulu diciptakan Allah dengan hati yang bersih, pengen kembali ke surga dalam keadaan bersih, ternyata sudah banyak noda hitam dalam hatinya, efeknya kemana-mana, maka bisa, yaitu disuling dulu di neraka. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Nah, jadi kalau nggak apa-apa, tapi dibersihkan dulu sehari. Nah itu seharinya sama dengan 1000 tahun. Jadi nggak bisa pakai rumus dunia, Pak. Gimana caranya lah, mohon dibantu, gitu. Malaikat nggak bisa disogok, Pak. Oh bisa, tapi dicuci dulu di neraka. Durasi atau lamanya di nerakanya ya sesuai dengan dosanya. Makanya ada penghuni neraka yang sementara, ada penghuni neraka yang permanen. Permanen ya sudah dari awal sampai seterusnya di neraka, kekal. Kalau penghuni neraka yang sementara ya tadi, ini dia orang beriman, ya orang Islam, cuman tadi amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Ini namanya tahta masyiatillah. Jadi pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dia disiksa, kalau Allah menghendaki bisa juga diampuni. Jadi ada penghuni neraka yang sementara. Begitu juga di alam kubur. Ada orang yang mendapatkan siksa kubur terus, ada orang yang mendapatkan siksa kubur sementara. Karena saat dia meninggal, nah itu siksanya sesuai dengan dosanya. Kalau kok dia kemudian meninggal, namun tadi amal jariahnya terus berjalan, sedekah jariahnya jalan, anaknya terus mendoakan, maka dia kemudian bisa diampuni, bisa dihentikan kalau dia mendapatkan siksa kubur. Nah, ini makanya kita kemudian perlu investasi akhirat. Ini masing-masing kita silahkan mengabsen, ya, mengabsen diri. Ini masih saya umurnya sudah sekian, kira-kira sudah punya tabungan akhirat belum? Jadi kan bapak-bapak masing-masing tahu, ini sudah berapa banyak masjid yang saya bantu, sudah berapa Quran yang saya sedekahkan, sudah berapa fasilitas yang saya sedekahkan yang kira-kira bisa nanti ngalir pahalanya. Nah ini investasinya disiapkan, Pak. Di samping kita menyiapkan untuk keluarga, maka pastikan kita menyiapkan untuk diri sendiri yang nanti ini bahkan mengalir pahalanya ketika kita sudah tidak ada. Kemudian summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu selalu kalian dustakan. Nah, jadi orang-orang tadi yang melakukan kezaliman baik diri sendiri baik kepada orang lain diancam dengan cobaan yang besar, ya. Kemudian diancam juga dengan innahum lamahjubun, ya, terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga innahum lasalul jahim, mereka benar-benar akan masuk neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah yang dulu kalian dustakan. Dulu kalian enggak percaya hari akhir, enggak percaya kalau akan dihisab. Maka setelah dimasukkan neraka dikatakan kepada mereka, ini loh yang dulu kalian dustakan. Jadi makanya di surat Al-Mulk juga itu dijelaskan, ya. Jadi nanti ketika orang pada dilemparkan ke neraka, malaikat cuma nanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah sudah datang kepadamu orang yang memberitahu? Pertanyaan cuma gitu, enggak nanya kamu kenapa begini, enggak. Bukankah sudah datang orang yang menjelaskan ini? Nah, dia jawab iya. Udah, ini enggak ada pertanyaan kenapa kamu gini, nanti alasannya panjang. Di surat Al-Mulk, ya, cuma nanya alam ya'tikum nadhir, bukankah sudah ada orang yang beritahu? Sudah, ya udah. Kalau orang-orang yang berada di pedalaman, nggak ada sinyal, nggak ada ustadznya, itu bisa Pak alasan, waduh saya nggak tahu ya Allah. Kalau Bapak tinggal di Bekasi, sampingnya Jakarta, kajian di mana-mana, internet ada, YouTube ada, Instagram ada, semua media sosial kajian-kajian banyak. Jadi nggak bisa ngeles Pak, nggak bisa ngeles. Oh dulu saya nggak tahu, ya itu nggak masuk gitu. Orang tinggal di Bekasi bilang nggak masuk, nggak tahu, itu nggak masuk, ya. Tapi kalau di pedalaman nggak ada sinyal, belum ada ustadz yang dikirim ke sono, internet nggak masuk, buku juga nggak ada, nah itu kemudian baru bisa ngeles, nanti bisa mendapat, ya bisa mengadu kepada Allah misalnya. Oh dia belum datang kepadanya peringatan, nggak ada ustadz yang memberitahu di sana, nggak ada ini. Nah, kalau kita maka nggak punya alasan ini. Jadi summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, maka inilah azab yang dulu kalian dustakan. Akhirnya maka mereka akan merasakan sendiri akibat dari yang mereka dustakan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita kepada Allah harus baik, harus bagus. Hubungan kita kepada orang lain, baik itu tempat kerja, baik itu masyarakat, maka semuanya juga harus baik. Masyarakat, keluarga, semuanya baik. Hari ini istri bapak, kalau misalnya kita berbuat dolim, dia diam saja Pak. Tidak berbuat adil kepadanya, diam saja. Tapi nanti di akhirat dia bisa nuntut, karena nanti di akhirat dia pengen selamat juga. Jadi nggak peduli mau anak, mau keluarga, pokoknya nanti di akhirat masing-masing pengen selamat. Dan gimana caranya, mau nukerin bapaknya, mau apa, pokoknya yang penting dia selamat. Dan emang ayatnya begitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita menjelaskan juga tentang innal fujara lafi jahim, ya, tentang orang-orang durhaka yang kemudian di neraka itu, maka sekarang ini Allah akan menjelaskan tentang lawannya. Lawannya dari sini adalah kalla inna kitabal abror
lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam illiyin. Nah, kalau kemarin kita bilang sijin, itu ada yang mengatakan di bumi yang paling bawah, ya, di bumi lapisan yang ketujuh. Wa ma adraka ma illiyin, illiyun, tahukah kamu apakah illiyun itu? Kitabum marqum. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menjelaskan kemarin golongan orang-orang yang fujar serta azabnya pada hari kiamat, maka sekarang Allah menjelaskan tentang abror. Ini orang-orang yang baik. Eliyin ini adalah tempat yang tinggi di langit yang ketujuh. Kalau tadi kemarin kita jelaskan kitab orang-orang yang fujar, yang durhaka ini di bumi yang ketujuh. Kalau ini orang-orang yang eliyin, ini orang-orang yang berbakti, lawannya adalah kitabnya Allah letakkan di langit yang ketujuh. Ada pula yang mengatakan di surga. Jadi Allah sudah mencatat nama-nama orang yang akan masuk surga dalam satu catatan dan tidak bisa diubah lagi. Jadi catatan orang-orang yang masuk neraka sudah ada, catatan orang-orang yang masuk surga juga sudah ada. Karena kita nggak tahu masuk di catatan yang mana, maka itulah kemudian kita bekerja, berjuang, beramal dengan sebaik-baiknya. Bukan kemudian karena sudah ditulis jadi ya udah saya tidur aja. Nah, jadi karena kita tidak tahu, maka kemudian kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian sesungguhnya kesudahan dan tempat menetap orang-orang yang baik itu adalah di surga. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat. Kemudian sampai jam berapa? 15 menit lagi ya? Ya? 10 menit lagi, baik. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar. Kalau kemarin kita jelaskan bahwasanya innal fujjara lafi jahim, ya. Orang-orang yang pendosa itu pasti sengsara di 3 hal, sengsara di dunia, sengsara di alam barzah, kemudian sengsara di akhirat. Maka begitu juga sebaliknya, bahwasanya orang-orang yang berbakti ini dia berada dalam kenikmatan yang besar. Jadi kenikmatan di dunia juga iya, kenikmatan di alam kubur juga iya, kenikmatan di akhirat juga iya. Makanya dijelaskan inna fid dunya ala jannah, ya. Jadi di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak mendapatinya di dunia, maka dia tidak akan mendapatinya di akhirat nanti. Ini bukan, sekali lagi, bukan berkaitan dengan fisik. Ada orang yang benar-benar beriman kepada Allah tadi, itu hidupnya di dunia sudah bahagia, Pak. Jadi Bapak sendiri bisa merasakan saya ini sebenarnya sudah bahagia belum? Bukan fisiknya ya, bukan maksudnya mobilnya atau rumahnya, bukan. Hati kita bisa merasakan ini masing-masing. Saya ini udah bahagia belum ya? Kok gelisah mulu? Kok gelisah, kemudian ketakutan, khawatir. Nah itu belum tenang. Jadi hidupnya udah merasa ya. Jadi kalau orang yang kemarin yang fujar itu udah sengsara di dunia. Bukan dalam arti fisiknya ya, bukan dalam arti ukurannya adalah mewah mobil, enggak. Itu orang kafir juga dikasih mobil, Pak. Orang kafir juga dikasih rumah
Makanya ukurannya bukan masalah fisik, tapi ini hatinya. Makanya banyak orang-orang yang kita lihat tuh orang-orang barat pada bunuh diri. Orang-orang yang bunuh diri tuh hartanya banyak. Cuman tadi karena hatinya, batinnya itu mati ya, sehingga merasakan itu. Makanya ini kemudian penting dalam aktivitas sehari-hari ya, kita menghadirkan roh itu. Tadi ketika Bapak bangun tidur, apa doanya? Apa doanya, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi bangun tidur aja kita sudah, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Nah, jadi aktivitas hariannya nanti ada rohnya, ibadahnya di situ. Jadi nggak bangun tidur kemudian cuci muka, gosok gigi, bukan. Tapi langsung berdoa, ya Allah. Nah, ini rohnya ada, insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita membahasnya. Maka innal abroro lafi naim tadi ya. Kemudian nanti jadi di dunianya dia bahagia, di alam kuburnya juga bahagia. Kemudian di akhiratnya juga inna ashabal jannati liyauma fi syughulin faqihun. Jadi sesungguhnya penduduk surga itu di dalam kesibukan yang menyenangkan. Apa kesibukan orang surga, Pak? Bersenang-senang. Dijelaskan di tafsir itu kesibukan orang surga itu adalah sibuk menggauli perawan. Sibuk menggauli perawan. Berapa istri minimal penghuni surga? Berapa? Minimal masing-masing ada istrinya. Kalau di dunia maksimal 4, minimal 1 kalau ketemu jodohnya. Berarti nanti di akhirat ada, kalau sama-sama masuk surga, ada istri di dunia 1, kemudian istri di akhiratnya itu minimal 2. Jadi udah bawa 3, Bapak sudah ngantongin 3. Kalau di dunianya ada 4, berarti nanti di sana ada 6. Nah, itu jumlah istri. Itu minimal ya. Jadi di dunia itu yang menentukan di akhirat juga tadi. Jadi di akhirat masing-masing minimal 2. Belum lagi kalau Bapak minta yang lain ya itu boleh. Cuman tadi minimal ya, minimal yang disiapkan itu adalah 2. Alal araiki yandurun ya. Mereka duduk-duduk di atas dipan sambil memandang. Jadi Bapak bayangin ya, nanti di surga udah nggak tua kayak sekarang ya, udah muda kembali lagi ya, kembali muda. Ukurannya juga seukuran Nabi Adam dulu, bukan ukuran yang sekarang. Hari-hari sibuk apa tadi? Sibuk nggauli perawan. Jadi makanya capeknya sebenarnya di dunia ini sebentar, Pak ya. Ya paling berapa lama ya? Paling sampai mati ya. Kalau matinya besok berarti Bapak capeknya sampai besok. Kalau umurnya 70 tahun ya sampai 70 tahun. Kalau dikasih 100 tahun ya sampai 100 tahun. Setelah itu kalau Bapak berhasil, sudah bisa dibayangkan tadi itu. Di sana kerjaannya cuman duduk di dipan-dipan ya, mandang nikmat sambil apa tadi, bawa sambil ngauli perawan-perawan ya. Itu dijelaskan. Belum lagi walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa yang kalian pengenkan Allah kasih. Saya pengen ini kasih. Walakum fiha ma tad'un, apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menahan diri ya, maka
kesimpulan sementara, insya Allah dilanjutkan. Maka pastikan kemudian kita menahan diri, satu, untuk tidak mendolimi orang lain dan tidak mendolimi diri sendiri. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, matinya kapan itu tergantung. Maka setelah itu kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, yang dimana nanti Allah akan melanjutkan tentang kenikmatan pada orang-orang yang abror tadi, orang-orang yang baik. Maka pastikan di jalan ketika Bapak senggolan motor sedikit, senggolan mobil sedikit, sabar. Nggak usah kemudian mengumpat ya, nyebutin nama-nama hewan di Ragunan disebutin semua. Kemudian marah macam-macam, itu sabar ya, sabar. Sabar, kemudian ya sabarlah, ini nggak lama. Daripada nanti urusannya bukan hanya di dunia, namun juga urusannya di akhirat. Dan urusan di akhirat ini lebih ribet lagi ya. Dan kemudian saat ini yang kita sudah pernah melakukan kedzaliman kepada orang lain, maka segera diselesaikan. Yang ada hutang, yang ada pernah nipu orang, nah itu diselesaikan, minta dimaafkan, ya minta diikhlaskan agar urusannya beres. Sebelum kita yang ninggal duluan atau orang yang kita dolimi ninggal duluan. Nah, maka pastikan kita selesaikan urusan semuanya. Yang berkaitan dengan orang diselesaikan dengan orangnya, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maka kita bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita, menjaga kita untuk tetap sabat dalam menjalankan agama ini sampai kemudian kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah akan kumpulkan kita di surganya nanti. Subhanakallahumma bihamdika. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Yang mana? wabarakatuh. Ustaz, mau tanya tadi masalah dosa dan manusia, Ustaz. Kan di bulan Ramadan kan sudah kita puasa tuh ya. Terus Idul Fitri kan kita maafkan Ustaz, maafkan. Ustaz, untuk dosa kepada manusia itu kan sangat berat Ustaz ya. Nah, tapi dengan ideal Islam ini kan ada Idul Fitri gitu kan. Nah, kita selesai sholat kita maaf-maafan. Apakah itu sudah dosa-dosa kita amani dosa tidur gitu? Apakah itu bisa menggugurkan dosa kita tidak nanti ditagih lagi di akhirat? Terus kalau kita kadang mengingatkan teman kita kebaikan, tapi tidak terima gitu. Apakah kita dosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi yang pertama tadi Idul Fitri ya, Be ya. Maaf-maafan gitu. Nah, jadi ada sesuatu yang kita maaf-maafan. Yang pertama kalau minta maaf ya tentu dihayati ya, bukan salaman sekedarnya. Mohon maaf. Nah, ketika sesuatu itu yang berkaitan dengan mohon maaf, misalnya contoh yang besar kayak perselingkuhan. Kalau bapak minta maaf ke suaminya dengan nyebutin itu, wah itu urusannya panjang itu. Mohon maaf saya sudah menyelingkuhi istri bapak. Wah itu bisa urusannya panjang. Jadi ketika sesuatu itu yang sudah ditutup aibnya oleh Allah, itu bisa dengan secara umum. Tapi mintanya tadi ya bukan hanya sekedar salaman. Misalnya, Pak saya mohon maaf atas semua kesalahan yang sudah pernah saya lakukan ke Bapak. Nah jadi disampaikan ya semua kesalahannya tadi, ya meskipun nggak disebut. Kan ada yang disebut. Kalau biasanya kadang mohon maaf ya tadi saya ngambil jambu punya Bapak, itu kan ngomong ya. Karena efeknya ya paling gitu aja kan. Tapi kalau sesuatu yang ini kalau ketahuan bisa
wah bisa bisa panjang. Soalnya ada kasus yang seorang pernah, mohon maaf, dia selingkuh sama istri orang, kemudian dia itu kepikiran, akhirnya ngomong. Meskipun ngomongnya udah baik-baik, tetap aja akhirnya digebukin dan urusannya panjang. Jadi kalau sesuatu kalau misalnya minta maaf tadi ya, entah hari lebaran, entah hari apa, kita minta maaf, iya. Cuma tadi sampaikan, saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan apapun yang pernah saya lakukan ke bapak, ke ibu, saya mohon maaf. Nah, jadi disebutkan begitu. Maka itu berarti sudah minta maaf. Karena ada kan orang yang beneran nggak mau maafin juga ada, ya. Biar hari raya datang sampai mati saya nggak akan maafin, ada juga. Nah, ketika misalnya hari raya atau hari lain mau pergi kemana, Pak, saya mau pergi, saya mohon maaf, mungkin selama ini saya pernah punya kesalahan sama bapak atau ibu, saya mohon maaf. Nah, ini berarti sudah meminta maaf. Maka yang kemudian yang kedua tadi, kalau kita menasihati orang, kemudian orang itu tidak mau menerima, nah itu nggak masalah ya. Jadi tugas kita juga menasihati. Dulu Nabi kayak gimana? Nabi menasihatin orang Arab, ya. Nabi nasihatin, kemudian dilempari, yaitu tugasnya menyampaikan. Tugasnya hanya menyampaikan. Tinggal kemudian jangan sampai, saya sudah nasihati kamu nggak terima, nah, kemudian berujung pada perkelahian dan yang lainnya itu lain lagi. Tapi ketika kita sudah menyampaikan, kemudian kayak ini saya nyampaikan aja nih, kalau bapak-bapak yang punya utang nggak terima ya tersinggung, ya itu urusan bapak gitu ya. Kalau tugas saya sedang menyampaikan ini ya, sedang menyampaikan. Kalau masalah terima atau enggaknya, tersinggung atau enggaknya, itu bukan dalam artian saya sedang niat mendolimi bapak ibu, enggak. Hanya niat menyampaikan, beginilah agama kita, beginilah penjelasan daripada surat ini. Saya kira itu Bu ya. Jadi nanti kalau lebaran, kalau ada orang yang khusus kayaknya pernah didoliminya, kita minta maafnya gitu. Saya minta maaf atas semua kesalahan yang sudah saya lakukan sama bapak atau ibu. Nah, maka ada orang yang berpikir gini, saya nggak mau bergaul soalnya takut daripada dosa gitu Pak Ustaz. Jadi dia menutup diri untuk bergaul karena dosa buat itu susah gitu Pak. Jadi dia menghindari manusia itu untuk dosa gitu. Jadi kalau contoh misalnya ada dalam majelis ghibah itu ya, ada orang yang menggibahin seseorang. Jadi kalau sudah kumpul ketemu, itu kalau nggak gibah itu kadang sariawan, bibirnya pecah-pecah gitu ya. Nah, ketika ada anjuran juga dalam Islam itu, kalau misalnya kita nih ya lagi di majelis ghibah, ada orang yang sedang ngerumpi dan kita tidak mau ikut itu, ya emang lebih baik kita menghindar. Kalau kita duduk di situ, kita akan kena juga. Akan kita kena. Makanya kita bisa menghitung diri kita. Misalnya kita mau nongkrong di situ, ini kira-kira saya bisa terpengaruh atau bisa mempengaruhi. Kalau kemudian nongkrong di situ, wah ujung-ujungnya nanti ghibah, kemudian sudah tahu ngabsen tetangga gitu ya. Nah, itu lebih baik ya udah nggak ikut. Tapi ketika ini ibu-ibu yang di RT ini baik-baik, orangnya nggak pernah ghibah, kalau hadir itu paling ngomongin tentang ilmu, silakan hadir. Jadi ibu masing-masing bisa melihat ini teman pergaulan saya kayak gimana. Ya. Kalau ketika tidak membahayakan akhirat kita, dalam artian tadi tidak kemudian gibahin orang, kemudian dolimin orang, ya silahkan. Tapi kalau kira-kira wah itu
Kalau di situ pasti ngibahin orang, pasti ini ya silakan ditinggalkan. Jadi itu ya. Jadi kemudian kita mesti bijak dalam berteman, dalam bergaul sehingga itu. Jadi masing-masing bisa mengukur kelompoknya masing-masing. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi itu insyaallah dilanjutkan berikutnya, kita tutup dengan doa kafaratis. Dan sebelumnya seperti ini ya, saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kalau selama tadi saya ngisi ada yang tersinggung, ada yang ini, saya mohon maaf. Nah ini juga sebagai contoh Ibu ya, sebagai contoh kalau sudah minta maaf gitu, sudah minta maaf kalau tadi dalam penyampaian saya ada yang nyinggung, ada yang keluar karena punya hutang. Ini urusannya lain lagi ya. Nanti saya sudah mohon maaf gitu. Demikian kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga sebagai pendengar.